Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada siapapun yang istiqamah di atas din, risalah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bermuwajahah, bertemu dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis Quran yang insyaallah ma'jur wa mabruk indallah, diberi ganjaran dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah hakikatul ikhlas. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Hakikat ikhlas itu apa? Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita amal yang terbaik. Jadi quality, bukan quantity. Yang Allah inginkan dari kita itu adalah amal yang terbaik, yang berkualitas, bukan hanya sekedar banyaknya. Karena bisa saja amal itu banyak tapi nilainya zong. Amal itu banyak tapi tidak berkualitas, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Ahsan itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Karena itu ayat ini tidak berkata aksaru amala, yang terbanyak amal, yang terbanyak amalnya. Bahkan di sisi Allah, meskipun amalan itu sedikit, tapi kalau berkualitas, itulah yang terbaik. Itulah yang paling dicintai Allah. Contohnya misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Jadi kata Nabi SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang paling istiqomah, meskipun amalan itu sedikit. Nah, ini satu contoh di mana Rasulullah SAW memberikan satu perspektif kepada kita bahwa amalan yang paling dicintai Allah itu bukan soal kuantitas tapi kualitas. Jadi ayat tadi memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa amalan yang Allah inginkan dari kita adalah ahsanu amala, amalan yang paling baik. Jadi quality, bukan kuantitas. Nah, menarik. Jadi tadi surah Al-Mulk ayat 2, Syekhul Islam pernah ditanya oleh muridnya, apa sih yang dimaksud dengan ahsanu amala? Ya, maka kemudian Ibnu Taimiyah menjawab, yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Mereka yang paling ikhlas dalam melakukan amalan dan yang paling tepat dalam melakukan suatu amalan. Jadi kualitas amal itu ditentukan pada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah ikhlas, yang paling ikhlas, dan aswab,
yang paling benar. Nah, karena itu para ulama kemudian menjelaskan bahwa amalan sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau tidak memenuhi dua kriteria, ikhlas dan shawab, ikhlas dan juga benar, maka amalan itu la yuqbal, amalan itu tidak diterima. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innal amala, sesungguhnya suatu amalan, in kana sawaban, meskipun dia itu katakanlah benar, walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, maka amalan itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in kana khalisan, meskipun amalan itu ikhlas, walam yakun sawaban, tetapi amalan itu tidak benar, tidak tepat, tidak sesuai dengan syariat, falam yuqbal, maka amalan itu juga tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena itu syarat mendasar amal itu berkualitas dan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kategori ahsanu amala, yang pertama adalah ikhlas dalam menjalankan amalan. Karena itu di dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia itu diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam kondisi apa beribadah? Mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas menjalankan agama. Jadi ikhlas. Kemudian juga Nabi memberikan satu penjelasan, innallah, sesungguhnya Allah itu la yaqbalu minal amal, tidak akan menerima suatu amalan pun illa idza kana lahu khalisan, kecuali jika amalan itu ikhlas. Nah, ini akan kita bahas. Ikhlas itu apa sih? Jangan-jangan mungkin sholat kita sudah benar, zuhurnya 4 rakaat, nggak 3, nggak 2. Karena kalau zuhur 4 rakaat itu sudah benar tidak? Kalau 3 rakaat, salah, bid'ah itu, dolalah ya. Kalau sholat zuhur 2 rakaat bisa nggak? Bisa nggak sholat zuhur 2 rakaat? Bisa, kalau sedang safar namanya qashar. Tapi kalau sedang hadir, dalam kondisi hadir mukim, maka tidak boleh sholat 2 rakaat. Mungkin sholatnya sudah benar, 4 rakaat sholat zuhur, kemudian rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi dia menjalankannya tidak ikhlas. Kira-kira amalan itu diterima Allah atau tidak? Tidak diterima Allah. Jadi kalau shawab, benar, itu adalah standar lahir, sementara ikhlas itu standar batin. Jadi amalan itu harus benar-benar sahih secara lahir dan sahih secara batin. Sahih secara lahir maksudnya adalah amalan itu sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sahih secara lahir. Tapi tidak cukup sahih secara lahir, tapi juga mesti sahih secara batin. Nah, sahih secara batin itu maksudnya apa? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Allah itu menggantungkan amalan seseorang itu, ya, sebenar apapun itu tergantung pada apa coba? Pada niatnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa. Jadi amalan itu tergantung pada niat, dan masing-masing seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia beramal secantik apapun, sebagus apapun, kalau niatnya dapat pujian, itu yang dia dapat. Pujian dari orang lain, agar dikatakan soleh, agar dikatakan dermawan dan seterusnya. Dia mau peroleh pujian,
Ya, tapi juga hujatan kadang-kadang ya. Karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang, dan mustahil juga semua orang akan membenci kita. Itu dia peroleh. Tapi kalau dia beramal lillahi ta'ala, maka itu juga yang dia peroleh, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu untuk memperoleh ridha manusia, paling tinggi manusia itu memberikan apresiasi kepada kita apa? Paling tinggi pujian, untung-untung dikasih materi, ya kan begitu ya. Tapi kira-kira manusia bisa nggak memberikan kita surga, memberikan kita bidadari? Oh, ini nggak butuh bidadari ini butuhnya apa ini? Bidadara ya? Bidadaranya suaminya masing-masing. Mungkin ibu bilang, wah dia lagi. Tenang saja, suami kita di dunia nanti di akhirat akan menjadi lelaki yang sangat tampan. Amin. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, aku belum punya suami, itu gimana? Sementara di dalam Al-Quran banyaknya menyebut bidadari, tidak menyebut bidadara. Maka kita katakan dia akan dinikahkan oleh Allah pada hari kiamat di akhirat dengan lelaki di dunia. Mungkin lelaki yang belum menikah, atau barangkali sudah menikah tapi istrinya di neraka. Tidak berjodoh di akhirat, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena di akhirat itu semua akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Wa idzan nufusu zuwijat. Dan pada hari itu semua jiwa zuwijat, akan dipasang-pasangkan, akan dinikahkan. Jadi yang tidak punya jodoh di dunia jangan khawatir, di akhirat punya jodoh. Hatta di neraka pun juga punya jodoh. Jadi pasangan sesama ahli neraka. Nauzubillah min zalik. Kita tidak menginginkan itu. Jadi kalau misalnya ada wanita yang tidak punya jodoh di dunia, ada pria yang tidak punya jodoh di dunia, insya Allah jangan khawatir, di surga ada jodohnya. Ya mungkin pria sudah disediakan bidadari, gimana dengan wanita? Akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pria di dunia, entah dengan suaminya sebelumnya atau dengan lelaki lain yang barangkali juga tidak memperoleh jodoh di dunia, tapi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Kok sampai di situ ya? Kita nggak bahas surga ini. Yo, ikhlas ya, ikhlas. Jadi kalau kita melakukan sesuatu karena mengharap ridho manusia, ya paling besar apresiasi dari manusia itu minimal pujian. Ya, minimal pujian. Paling tinggi materi, mungkin kasih jabatan kah, ya kan, dikasih harta kah, atau seterusnya. Tapi manusia itu tidak bisa memberi surga, itu nggak bisa. Ya, tapi kalau kita melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pemilik surga, dia akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kira-kira seseorang itu masuk surga intinya karena apa? Karena diridhai Allah, begitu. Ya kan? Makanya di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi yang membuat mereka masuk ke surganya Allah, endingnya kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin orang masuk surga tanpa ridho Allah. Karena itu penjaga surga siapa namanya? Ridwan. Ridwan itu dari kata apa Ridwan? Dari kata ridho gitu. Jadi rodhiya itu rodhiya itu fi'il madhi rodhiya. Nah rodhiya itu dia punya
masdar, bisa ridhaan, bisa ridwanan. Nah, gitu. Bisa ridho, bisa ridwan. Jadi ini saya panggil apa? Ibu-ibu aja ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ikhlas itu apa? Ikhlas itu banyak ta'rif, banyak definisinya. Saya akan ungkapkan beberapa saja. Ya, definisi ikhlas dari perkataan para ulama kita. Misalnya Al-Imam Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala ia berkata bahwa al-ikhlas, ikhlas itu adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Jadi ikhlas itu adalah mengesahkan Allah dalam hal tujuan melakukan ketaatan. Jadi mengesahkan Allah itu bukan hanya soal keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemilik alam semesta, dan Allah satu-satunya Tuhan yang disembah. Jadi mengesahkan Allah juga harus terwujud dalam hal al-qasdu fit ta'ah, tujuan kita melakukan ketaatan. Artinya apa? Artinya apa? Di sini disebutkan wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Dia melakukan ketaatan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Nah, kita itu sholat ingin dekat di hati manusia atau dekat kepada Allah. Nah, kalau kita sholat agar supaya dekat di hati istri, agar dibilang suami soleh kayak gitu, agar dekat di hati mertua, wah menantu saya luar biasa ini. Nah, nanti dia punya bagian dari aset, misalnya kayak gitu ya. Dan seterusnya. Kita itu melakukan ketaatan, ibadah, sholat, sedekah, dan seterusnya, itu semata-mata at-taqarrub ilallah. Kita ingin mendekatkan diri pada Allah. Kita ingin kita dekat kepada Allah, bukan dekat di hati manusia. Nah, itu namanya ikhlas. Nah, karena itu ya, duna syai'an akhar. Dia tidak melakukan sesuatu karena hal yang lain, min tasannu'in li makhluk. Yang melakukan sesuatu karena makhluk, karena manusia, atau iktisabi mahmadatin indanas, ya, dia melakukan sesuatu agar mendapatkan pujian dari manusia, tidak seperti itu. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau dia memang suka dipuji oleh manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhlas. Dia melakukan suatu amalan semata-mata taqarrub ilallah dan jauh dari sifat-sifat tadi. Nah, itu ikhlas ya. Jelas Ibu-ibu sekalian? Apa ikhlas tadi? Ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah yang maha benar, bil qasdi fit ta'ati, dalam hal tujuan melakukan ketaatan. Nah, itu ikhlas. Kemudian ada juga satu makalah mengenai alamatul ikhlas, tanda-tanda keikhlasan. Nah, ini bisa membuat kita berkaca ya. Kalau tadi kan baru definisi. Nah, ini ada indikator ikhlas. Biasanya dengan indikator kita mudah untuk bercermin, wah ini ikhlas apa tidak nih? Ya kan? Kadang-kadang definisi kurang dipahami kan? Kadang-kadang definisi kurang dipahami. Tapi kalau sudah ada indikatornya, kadang kita lebih mudah untuk mencerna. Nah, di sini ada satu makalah, satu perkataan dari seorang ulama ya, yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, dari Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimahullahu taala ia berkata, "Salasun min alamatil ikhlas." Ada 3 tanda-tanda ikhlas. Apa ini? Indikator keikhlasan. Apa saja? Istiwa'ul madhi wad dammi minal ammati.
sama saja dia dipuji atau dicelah oleh manusia, nggak ngaruh. Kita kadang begini, kalau kita diapresiasi, kadang-kadang amalan kita kuantitasnya bertambah. Tapi kalau kita tidak diapresiasi manusia, kita dicela manusia, kadang-kadang kita malas beramal. Nah, kalau amalan kita dipengaruhi pujian dan celaan, apresiasi, dan tidak diapresiasi manusia, itu tanda tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu Anda dipuji, Anda dicela sama saja. Jadi hati kita ini tetap stabil, tidak ngaruh. Karena banyak kasus, misalnya gini, saya temukan beberapa masjid ya, dalam pengalaman saya, misalnya ada seorang pengurus masjid, takmir. Dia itu luar biasa ya, rajin ke masjid, ya, berkhidmat terhadap masjid. Tapi dia mungkin berselisih paham dengan salah satu anggota di situ. Ya, ibaratnya dia itu merasa tidak dihormati, tidak dihargai. Keesokan harinya tidak lagi muncul di masjid, udah jarang ke masjid. Nah, ini berarti apa? Berarti tidak diapresiasi orang, mempengaruhi amalnya. Wah, giliran dia dipuji, wah luar biasa ini ketua takmir yang luar biasa ini. Wah, dia rajin ke masjid. Nah, orang seperti ini tanda tidak ikhlas. Ya, sama juga misalnya dalam majelis pengajian. Ini kan ibadah, amalan kan? Nah, misalnya ada yang tidak senang sama dia di sini, tidak suka sama dia di sini, kadang dikritik, tidak muncul di majelis. Tapi ketika disanjung-sanjung, wah rajin di majelis. Nah, itu tanda kehadirannya di majelis ilmu tidak ikhlas. Jadi kalau pujian celaan itu mempengaruhi amalan kita, mempengaruhi jiwa kita, hati kita, itu tanda tidak ikhlas. Atau misalnya begini, dia misalnya aktif dakwah di medsos, giliran di unfollow misalnya, dia menjadi apa? Down. Akhirnya sudah tidak lagi aktif upload video-video dakwah. Tapi ketika dia banyak di follow oleh orang lain, wah semangatnya minta ampun. Nah, ini ciri tidak ikhlas. Jadi tanda keikhlasan itu menurut Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala adalah istiwa'ul madhi waddam. Sama saja, dipuji atau dicela sama saja. Jelas sampai di sini? Nah, sudah lebih mengerti apa itu ikhlas? Setelah mengerti indikasinya, jadi sudahlah, mau orang puji, mau orang cela, emang gue itu melakukan amalan karena kamu kan tidak. Kita melakukan semuanya karena Allah. Yang kita harapkan apa? Pujian dari Allah. Yang kita khawatirkan apa? Celaan dari Allah. Pujian dan celaan manusia, kalau ibaratnya bahasa gaulnya EGP, emang gue pikirin kan begitu. Emang aku pikir, nah itu indikator yang pertama, istiwaul madhi waddam, sama antara pujian dan celaan. Kita coba lihat bagaimana para nabi. Apakah semua nabi itu punya follower? Oh, coba jawab. Ada nanti pada hari kiamat, ada seorang nabi ketika nabi dibangkitkan dan umatnya, ada nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, dakwanya berapa lama? Hampir 1000 tahun lamanya. Followernya berapa? 40, sekitar 40-an orang. Tapi apakah semangatnya kendor? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena mereka berdakwah, melakukan ketaatan kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, tidak memperhatikan apakah manusia mengapresiasi ataukah mencela. Kalau kita misalnya lihat sirah Nabi SAW ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah,
Apakah semua orang senang sama beliau? Tidak. Sambutan Islam itu besar ketika beliau ya ke Yasrib, ke Madinah. Tapi di kampung halamannya sendiri di Mekah itu mendapatkan penentangan yang luar biasa dari kaumnya. Pertanyaannya, apakah Rasulullah memperhatikan semua itu? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah, karena para anbiya mencontohkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, tidak memperhatikan apresiasi manusia ataupun celaan dari manusia. Jadi kalau kita melakukan ketaatan apapun, dalam hati masih mempertimbangkan al-madah, pujian, dan azam, celaan, hati-hati, jangan-jangan belum ikhlas. Kira-kira sudah lolos enggak? Kalau kita menggunakan indikator pertama, Allah alam ya. Tapi misalnya katakanlah kita berandai-andai mungkin dengan indikator pertama ini yang lolos hanya 50% misalnya. Tapi belum tentu lolos indikasi yang kedua. Nah, apa indikasi yang kedua? Kata Zunnun al-Misri. Yang kedua adalah wanisyanu ru'yatil a'mal. Lupa terhadap kebaikannya sendiri. Dia nggak ingat, atau dia tidak mengingat. Jadi dia lupa memperhatikan kebaikan yang sudah dia lakukan. Artinya orang yang tidak ikhlas selalu apa? Mengungkit-ungkit kebaikan, menyebut-nyebut kebaikannya. Misalnya dia pernah bantu seseorang, ada perselisihan, ingat nggak? Aku solehin kamu loh, ya kan? Aku kasih jabatan kamu loh. Itu tanda apa coba? Tanda tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia mengungkit-ungkit, mengingat kebaikan yang sudah dia lakukan kepada orang lain. Kalau dia melakukan kebaikan itu karena Allah, dia tidak perlu mengungkit-ungkitnya. Karena bagi Allah khalas, selesai. Bagi Allah khalas, selesai. Allah tidak mungkin lupa. Ya kan? Allah tidak mungkin lupa kan? Jadi kalau kita melakukan kebaikan karena Allah, Allah tidak mungkin lupa. Jadi kita nggak perlu ungkit-ungkit lagi. Tapi kalau kita itu melakukan kebaikan karena manusia dan kita mengerti sifat dasar manusia itu pelupa, nah kadang kita ungkit-ungkit. Ingat nggak dulu saya pernah bantu kamu? Ingat nggak dulu. Itu tanda tidak ikhlas. Nah kira-kira indikator yang kedua ini gimana? Gimana? Lolos? Nah dari 50% tersisa berapa gitu ya? Saya tidak mengatakan ibu tidak ikhlas. Enggak, ini hanya simulasi saja. Ya, jadi yang kedua adalah nisyan ru'yatil a'mal, lupa kebaikan, berusaha melupakan, tidak mengingat-ingat kebaikan yang sudah kita lakukan. Nah, itu indikasi yang kedua. Nah, luar biasa ya. Kadang-kadang juga kita masih kadang-kadang mengingat tuh. Kalau kita misalnya disakiti oleh seseorang dan kita pernah berbuat baik padanya, kadang-kadang kan kita ingat, terus kita ungkit-ungkit. Kok kamu gitu padahal dulu? Nah, itu tanda nggak ikhlas. Kemudian yang ketiga adalah waqtida'u thawabil amali fil akhirati. Ya. Menuntut atau mencari ganjaran dari amal itu di akhirat, bukan di dunia. Itu tanda itu. Jadi kalau misalnya ada orang melakukan suatu amalan untuk memperoleh materi yang lain, ya, itu tanda tidak ikhlas itu. Jadi orang yang benar-benar ikhlas, dia menuntut balasan amalannya itu di akhirat. Karena baginya dunia itu darul bala. Darul bala itu artinya tempat diuji oleh Allah. Sementara akhirat itu darul jaza, tempat memperoleh balasan dari apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau ada orang
beramal supaya kaya, ya, sedekah supaya kaya. Berarti dia ingin menuntut balasannya di mana? Di dunia. Tidak begitu. Kita bersedekah ya sedekah, menuntut balasannya di akhirat. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dunia, itu bonus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi hati, jangan itu yang menjadi motivasi. Motivasi kita adalah balasannya di akhirat. Kalaupun kita mendapatkan kemudahan, ya itu janji, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalan batin jangan seperti itu. Sehingga nanti kalau ada orang beramal motivasinya supaya dapat kemudahan-kemudahan di dunia, dapat balasannya di dunia, kadang berujung kecewa kan? Udah sholat pas miskin, nah itu kan? Wah, katanya kalau sholat tahajud begini, katanya kalau sedekah dapat begini, nyatanya tetap begini ya. Itu ciri orang melakukan suatu amalan karena menuntut balasannya di dunia. Sudahlah, ini kan amal akhirat. Ketaatan ibadah itu amal akhirat. Kita menuntut balasannya di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan karena kebaikan yang kita lakukan, wah itu bonus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai hamba yang melakukan amalan tidak boleh menjadikan itu sebagai tujuan motivasi dalam beramal. Masih ada yang seperti itu? Nah, sudahlah, ikhlaskan saja gitu ya. Ikhlaskan sholatmu, biarlah balasannya itu di akhirat. Ikhlaskan sedekahmu, biarkan balasannya itu di akhirat. Nah, tapi kalau disegerakan di dunia balasannya, ya alhamdulillah kan begitu. Tapi dari sisi jiwa kita, dari sisi tujuan kita, motivasi kita, jangan. Jelas sampai di sini? Ya. Itu menurut siapa? Menurut ya Dhunnun Al-Misri rahimahullahu taala. Jadi semua makalah itu di dalam kitab ini Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tahu Imam Nawawi tahu? Siapa dia? Shahib Riyadhus Shalihin. Nah, kalau pernah dengar kitabnya, ada kitab judulnya Riyadhus Shalihin. Nah, itu pengarangnya ini juga. Dan beliau menukil beberapa makalah ya dari para ulama salaf kita mengenai apa itu ikhlas. Nah, ada lagi nih ikhlas. Ini menurut Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Kenal Fudail bin Iyad? Ini seorang seorang ulama yang sangat masyhur, Fudail bin Iyad. Nah, kata beliau, tarkul amali di ajli nasi riyaun. Meninggalkan suatu amalan karena manusia adalah riya. Wal amalu li ajli nasi syirkun. Sementara melakukan suatu amalan karena manusia adalah syirik. Wal ikhlasu yu'afikallahu minhuma. Sementara ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Ya, menyelamatkan dari riya dan menyelamatkan dari syirik. Kata Fudail bin Iyad, riya itu adalah meninggalkan suatu amalan karena manusia. Sementara melakukan suatu amalan karena manusia, itu syirik. Ya sebenarnya riya juga namanya, tapi ini beliau menggunakan beberapa terminologi ataupun beberapa kata-kata. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, maksudnya meninggalkan amalan karena manusia itu riya itu gimana? Ya, apakah ini maksudnya adalah misalnya begini, ada kasus begini, Ustadz, ada seseorang itu dia nggak jadi ke masjid, kenapa? Karena takut riya, ya kan? Dia nggak mau ke masjid karena takut riya, takut kalau dia ke masjid nanti dibilang wah rajin sholat ya kan gitu. Nah, untuk menghindari riya dalam hatinya, maka dia nggak ke masjid. Kata Al-Fudail bin Iyad, itu pun juga namanya riya juga.
Itu disebut dengan riyaun khafi, riya yang sangat tipis, sangat halus. Ya. Misalnya disuruh bersedekah. Ya, wah saya nggak mau bersedekah, takut riya. Nah, ketika dia nggak mau bersedekah karena takut riya, itu riya pula namanya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan sesuatu masih karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda konteksnya dengan ikhfaul amal. Beda antara tarkul amal, meninggalkan amalan, tidak melakukan sama sekali, dengan ikhfaul amal, menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Jadi dia itu melakukan amal tapi tidak ingin diketahui manusia. Kalau ikhfaul amal, menyembunyikan amalan ya dari pandangan manusia pada amalan-amalan yang memang tidak disyariatkan untuk disiarkan, maka itu hukumnya sunnah. Misalnya apa? Sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah itu di dalam Al-Quran bisa sirran wa alaniyatan, bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan. Tapi dia memilih sedekahnya sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, dia bersedekah tidak? Bersedekah. Dia tidak meninggalkan amalan sedekah, tapi dia memilih ikhfa, menyembunyikan sedekahnya. Nah, kata para ulama, kalau dia menyembunyikan sedekahnya untuk menjaga hatinya, itu jos. Ya, ibarat seperti yang di dalam hadis itu, bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya apa? Ya, bersedekah menggunakan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Itu merupakan apa? Merupakan isyarat dari dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Kalau itu boleh, bahkan disunnahkan. Tetapi ada amalan yang harus disiarkan. Misalnya apa? Ke masjid. Ke masjid itu adalah amalan yang harus ditampakkan. Jangan sampai orang nggak ke masjid karena takut riya. Nah, kalau nggak ke masjid karena takut riya, itu riya. Kenapa? Karena dia meninggalkan jamaah lantaran manusia. Nah, itu riya juga, hati-hati. Kadang mungkin riya yang zahir, riya yang kentara itu bisa kita tinggalkan. Tapi kadang-kadang ada riya khafi, riya yang tersembunyi, itu yang kadang kita nggak sadar ternyata itu riya juga, yaitu meninggalkan amalan karena manusia. Kalau dalam syarahnya maknanya adalah meninggalkan amalan karena takut riya, itu riya juga namanya. Hati-hati. Nah, kemudian wala amalu li ajli nasi syirkun, dan mengamalkan sesuatu karena manusia itu syirik. Nah, syirik yang dimaksud di sini adalah asyirku al-asghar, syirik kecil. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan pada kalian, menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Faqalu, maka para sahabat bertanya, masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasul, syirik kecil itu yang mana? Faqal, Nabi mengatakan ar-riya, riya. Jadi mengamalkan sesuatu karena manusia. Nah, tapi ini riyanya yang paling dahsyat. Karena itu Fudail bin Iyad menyebutnya syirik. Artinya ini riya yang paling besar daripada riya jenis pertama. Nah, ikhlas. Gimana, udah ikhlas? Udah? Nah, insyaallah ya. Nah, akhwati fillah rahimakumullah, ada kadang-kadang istilah yang sering kita ucapkan tapi itu sebenarnya salah. Kadang-kadang misalnya begini, ikhlaskan saja motormu. Misalnya dipukul orang, ikhlaskan saja, itu biasa nggak ada istilah seperti itu? Itu penempatan istilah yang tidak tepat.
Ya. Ikhlas itu kaitannya dengan tujuan kita melakukan amalan. Tujuannya karena Allah. Kalau kata ikhlaskan saja, itu sebenarnya ridho yang dimaksud. Ridho itu artinya rela. Rela. Kita misalnya ditimpa satu musibah, ya kita ridho, kita rela dengan apa yang terjadi. Nah ini kadang-kadang kata ikhlas itu penempatannya tidak tepat. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan tujuan kita melakukan suatu ibadah, suatu ketaatan, suatu amalan, yakni karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu masalah. Kadang-kadang juga orang terlalu berlebihan memahami ikhlas. Ikhlas itu intinya kita beramal tidak pingin surga. Ada nggak seperti itu? Kenapa? Karena surga itu kan makhluk, betul nggak? Kalau kita melakukan sesuatu karena surga, berarti kita melakukan sesuatu karena makhluk. Loh, surga kan makhluk. Nah, dikatakan wah ini nggak ikhlas. Karena itu ada ucapan seorang sufi bahwa ya apa istilahnya, dia melakukan sesuatu itu bukan karena surga, ya. Bukan karena takut neraka, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini juga salah satu mafhum pemahaman tentang ikhlas yang berlebihan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memotivasi kita surga. Misalnya apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'abduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi yang memotivasi kita untuk memperoleh surga siapa? Allah. Allah juga kemudian mengancam kita, menakut-nakuti kita dengan neraka. Nah, karena itu kaitannya dengan pertanyaan ini, masalah ini, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membagi tingkatan orang beramal itu pada 3 level. Yang pertama kata beliau adalah ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Siapa mereka? Ibadahnya para pedagang, yaitu mereka yang melakukan amalan, melakukan ibadah karena pingin ganjaran. Berupa apa? Pahala. Berupa surga. Itu seperti seseorang kan berdagang pingin profit nggak? Pingin kan? Kan nggak mungkin ada orang berdagang pingin rugi. Pasti pingin profit, pingin tambahan, pingin imbalan. Itu mentalnya pedagang. Nah kata Imam Nawawi, demikian pula orang yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, kadang-kadang juga begitu. Disebut dengan ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Mereka melakukan ibadah karena mengharapkan surga, mengharapkan imbalan. Nah, itu satu. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, yang kedua ada namanya ibadatul ubbad, ibadahnya para budak. Siapa ibadahnya para budak itu? Yaitu mereka yang melakukan ibadah karena takut ancaman neraka. Sebagaimana budak yang tunduk kepada tuannya karena takut disiksa oleh tuannya. Ada nggak juga orang yang beribadah dengan mental seperti itu? Ada kan? Wah, neraka, siksaan neraka, pedih. Akhirnya dia beribadah. Beribadah karena takut ancaman siksa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi adalah ibadatul ahrar. Ibadahnya orang-orang yang merdeka. Bukan mental pedagang, bukan pula mental budak, tapi mental merdeka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah semata-mata untuk memenuhi haknya Allah. Semata-mata tasyakkuran lillah, ya, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadatul ahrar. Nah, pertanyaannya, 3 golongan ini yang ikhlas yang mana? Hah? Yang terakhir
Atau yang pertama, kalau yang pertama nggak ikhlas, jangan harap surga. Kalau jangan harap surga, terus ngapain Allah memotivasi kita surga? Kontradiktif kan? Kalau kalian mengatakan bahwa ikhlas yang kedua itu nggak ikhlas, berarti nggak usah takut neraka. Tapi kan masalahnya di dalam Al-Quran yang mengancam neraka siapa? Allah pula, kontradiktif. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi, wa haula'i tsalatsa fi haqqil mukhlisin. 3 golongan ini tetap ikhlas. Dari mana ikhlasnya? Karena dia mengharapkan imbalannya bukan dari makhluk, tapi dia mengharapkan imbalannya dari Allah. Tertuju pada Allah, ikhlas. Dia tidak takut ancaman manusia, tidak takut ancaman makhluk, tapi dia takutnya ancaman Allah, tertuju pada Allah, ikhlas dia. Kemudian dia tidak mengharapkan pujian ridho manusia, tapi dia mengharapkan pujian ridhonya Allah, ikhlas dia. Nah, sudah bisa dipahami? Ikhlas. Ya. Jadi bahwa manusia itu pingin imbalan, manusiawi enggak? Fitrah tidak itu? Masa kita melakukan sesuatu nggak ada imbalannya, itu kan gimana gitu ya? Semangat nggak melakukan sesuatu kan kurang semangat. Katakanlah kita dituntut oleh Allah melakukan berbagai ibadah, tapi balasannya nggak ada, semangat nggak? Wah, kurang semangat, aduh capek ya Allah. Imbalannya apa ya Allah? Jadi mengharapkan imbalan itu fitrah manusiawi, dan yang menanamkan itu siapa? Allah sendiri. Atau misalnya seseorang itu takut pada ancaman, itu fitrah tidak? Fitrah. Itulah kenapa misalnya harus ada sanksi-sanksi baru manusia mau tertib, karena secara fitrah manusia itu takut sama ancaman. Demikian pula manusia itu butuh pujian, itu fitrah juga. Butuh ridho, itu fitrah juga. Nah, ikhlas itu, ya, akhwati fillah rahimakumullah, mengalihkan semua fitrah itu dari manusia kepada Allah. Itu ikhlas. Ya. Kalau balasan kita, ya, awalnya dari makhluk, kita mengharapnya dari makhluk, lalu kita alihkan balasan itu hanya dari Allah, jadi ikhlas. Kalau sebelumnya kita takut ancamannya makhluk, lalu kita alihkan kita hanya takut ancamannya Allah, itu ikhlas. Dan kalau sebelumnya kita mengharapkan apresiasi ridhonya manusia, kita alihkan apresiasi ridhonya Allah, itu ikhlas. Jelas sampai di sini? Nah, itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya satu contoh saja, misalnya gini. Misalnya ada seorang wanita berhijab, ya, dia bekerja di suatu perusahaan, tiba-tiba pimpinannya berganti dan dia punya regulasi yang baru terkait dengan cara berbusana. Aturan baru adalah karyawan dilarang berhijab, misalnya. Karyawan dilarang berhijab. Kalau tetap berhijab, ancamannya adalah dipecat. Tidak boleh bekerja di perusahaan. Itu ancaman siapa? Ancaman manusia. Ya kan? Nah, kemudian wanita ini keluar dari perusahaan itu. Kenapa? Karena dia takut ancamannya Allah, bukan ancamannya manusia. Itu artinya dia berhijab ikhlas lillahi ta'ala. Tapi sebaliknya, wanita dia awalnya berhijab, tapi ada aturan baru, nggak boleh berhijab. Kalau berhijab keluar, atau katakanlah gajinya dikurangin. Akhirnya dia berpikir, ya udah saya lepas hijab saja. Berarti itu tanda dia berhijab tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia masih mempertimbangkan celaan ancaman dari manusia. Seperti itu. Berarti selama ini dia berhijab apa? Gaya-gayaan saja. Style saja, gaya-gayaan.
Nggak boleh seperti itu. Nah, akhwat fillah rahimakumullah, itulah beberapa indikasi daripada ikhlas. Semoga kita semua ya yang berada di sini melakukan amalan ikhlas lillahi ta'ala. Kalaupun ada yang belum ikhlas, mulai dari sini, selepas dari sini, ikhlaskan amalmu. Agar supaya amal yang kita lakukan tidak sia-sia. Capek itu ibadah itu. Emang capek, tapi akan sangat merugi kalau kita sudah melakukan ibadah dengan berbagai hal, tapi isinya apa? Kosong. Kenapa kosong? Karena tidak ikhlas. Jadi penentu itu adalah keikhlasan. Sebanyak apapun amalan, sebenar apapun amalan, tapi kalau tidak ikhlas, itu sama saja wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seperti tidak ada. Itu seperti fata morgana. Kita dari kejauhan melihat, wah airnya ada, banyak. Tapi saat kita sampai ke tempat itu, ternyata nggak ada sama sekali. Amalan orang yang tidak ikhlas itu begitu. Kelihatan secara zahir, tapi hakikatnya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Ada tanya jawab. Kalau ada mau bertanya, monggo silakan. Kalau nggak ya, saya serahkan kepada jamaah. Ya, jadi begini ya. Jadi pengamalan agama untuk anak-anak kita itu memang berada di bawah tanggung jawab orang tua. Ya. Boleh jadi anak kita dewasa sulit diajak sholat atau sulit diajak berjamaah, barangkali mungkin saja karena sejak dini atau sejak kecil tidak dibiasakan. Karena itulah di dalam Islam, dalam konsep ta'lim pendidikan itu membiasakan anak sholat sudah sejak dari usia dini. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholati wahum abna'us sab'in. Ya, jadi perintahkan anak-anakmu sholat pada saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum ya 'alaiha wahum abna'u ashrin, dan pukullah mereka, diberi sanksi disiplin ya pada umur 10 tahun jika mereka meninggalkannya. Ini disebut dengan pendidikan dari usia dini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena pembiasaan pada saat balik itu bergantung pada pembiasaan pada saat masih usia dini. Nah, tapi gimana kalau realitasnya memang ketika dia sudah balik, sudah dewasa masih sulit. Tapi sholat tapi sulit ke masjid. Maka dimotivasi, didakwahi. Dakwah itu ya ada 2. Yang pertama adalah ad-da'watu bil lisan. Yang kedua adalah ad-da'watu bil hal. Apa itu ad-da'watu bil lisan? Dengan nasihat, dengan ucapan. Ada panduannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Yang pertama bil hikmah, dengan hikmah. Kata para ulama, hikmah itu yang dimaksud dengan apa? Bil basirah, bil hujjatil qawiyah, dengan hujah yang jelas, dengan keterangan yang jelas. Karena kadang-kadang orang itu sulit menerima sebuah nasihat karena dasar argumentasinya kurang. Ibaratnya kurang dalil, kurang referensi. Mungkin wah itu ngarang, ada nasihat, wah paling kamu karang itu. Apa dalilnya, apa referensinya. Jadi memang betul-betul harus dengan hujah. Nah, kaitannya dengan ini, ketika kita menasihati anak kita, tidak hanya sekedar ayo nak ke masjid, tapi kita bacakan hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Misalnya kita bacakan hujah, bacakan hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'a wa isrina darajah. Jadi sholat orang yang berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan perbandingan 27 kali derajat. Jadi ibaratnya orang yang sholat sendiri baru bisa menyaingi orang yang sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sholat 27 kali baru bisa menyaingi ya keutamaan orang yang sholat di masjid. Tapi ada nggak orang yang sholat sendiri mau sholat 27? Uang ke masjid aja susah, apalagi sholat 27
kali. Nah, kasih motivasi seperti itu. Atau misalnya ada hadis yang menggambarkan betapa orang yang mendengarkan azan tapi tidak menghadiri azan tersebut, itu seolah-olah sholatnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacakan hadis, Nabi SAW bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan azan falam ya'tihi, kemudian dia tidak mendatangi azan tersebut, fala sholata lahu illa min udhrin, maka dia tidak punya sholat kecuali karena alasan uzur. Nah, jadi kita harus ubah nih cara kita memberikan nasihat, melakukan pengajakan. Kata Allah, bil hikmah. Bil hikmah itu bil hujjah, dengan argumentasi, dengan keterangan yang jelas, dengan dalil. Insya Allah akan lebih terbuka dia. Jangan hanya sekedar, ayo nak ke masjid, ayo nak ke masjid, tapi tidak ada hujahnya. Nah, itu kurang. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik, maksudnya dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita sudah dengan hujah, penyampaiannya baik, terjadi apa ini? Debat atau perselisihan. Maka kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua catatan penting ketika kita menasihati orang lain. Yang pertama adalah yang pertama smart, harus cerdas, harus dengan hujah, dengan argumentasi. Yang kedua adalah smile, cara kita menyampaikan itu dengan cara yang baik. Kadang-kadang orang itu hujahnya lengkap, Qur'annya lengkap, hadisnya lengkap, tapi ketika menasehati orang lain matanya melotot. Wah, lari. Ya, dikit-dikit neraka. Yo lari. Kadang-kadang caranya baik tapi non dalil, kurang hujah, yo dianggap remeh, akhirnya dianggap remeh. Jadi yang pertama adalah ad-da'watu bil lisan, dengan lisan, dengan nasihat, tambah dengan hujah-hujahnya. Semoga dengan hujah-hujah itu dia mulai berpikir, wah gitu. Karena kadang-kadang kan berpikir, apa bedanya yo sholat di rumah, sholat di masjid, apa bedanya? Sama-sama sholat, sujud, rukuk kepada Allah. Nah, berarti kan kurang hujah di situ. Sampaikan. Terus juga bukan dengan cara membentak-bentak ya, tapi dengan cara yang baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah ad-da'watu bil hal, dakwah dengan hal. Apa dengan hal? Dengan keteladanan, dengan perbuatan. Karena kadang-kadang seseorang itu terinspirasi melakukan sesuatu yang mengikuti jejak seseorang bukan karena dia dinasihati dengan lisan, tapi dilihat keteladanan yang dilakukan orang lain, lalu dia ikut. Dakwah tentang bilhal ini kan ada hadis yang sangat masyhur. Ya, jadi ada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik di dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala karena menunjukkan jalan itu dan pahala orang yang mengikutinya. Tahu nggak sabab urut daripada hadis ini? Sabab urut daripada hadis ini, jadi Rasulullah dan para sahabat ini sedang kumpul-kumpul. Kemudian ada suatu kaum yang fakir. Kemudian ada seorang sahabat yang berinisiatif untuk apa? Untuk bersedekah kepada kaum tersebut. Nah, ketika seorang sahabat ini memulai bersedekah, diikuti dengan sahabat yang lain. Nah, Rasulullah melihat hal tersebut lalu mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan satu sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sahabat ini tidak ngomong sama sahabat yang lain, ayo bersedekah, kamu gak lihat nih mereka fakir, mana rasa ibahmu pada mereka. Sahabat itu tidak ngomong, tapi langsung melakukan tindakan, langsung sedekah. Dilihat sama sahabat yang lain, ikut. Nah, itu namanya ad-da'watu bil hal. Jadi berdakwah dengan keteladanan, dengan perbuatan. Karena kadang-kadang anak itu mikir begini, nyuruh-nyuruh tapi tidak dilakukan juga. Katakanlah ayahnya, ayo ke masjid, ayo sholat. Tapi ayahnya sendiri nonton bola, main game, dan seterusnya. Anak itu akan melihat, wah ini tidak nyambung ini nih. Antara yang diucapkan dengan yang dilakukan ini tidak match ini. Akhirnya apa? Akhirnya
Dia tidak simpati terhadap ajakan itu. Nah, jadi kuncinya adalah ad-da'watu bil lisan dengan tadi itu, dan yang kedua adalah ad-da'watu bil hal dengan nasihat dan keteladanan. Dan yang paling penting adalah istiqomah. Jadi lakukan dua hal ini secara istiqomah. Kalau hanya sesekali dinasehatin, sesekali menunjukkan keteladanan, gak akan ngaruh. Pengaruh itu kalau dilakukan terus-menerus. Sama seperti batu yang keras. Kalau hanya sekali, dua kali, tiga kali tetesan air, batu itu nggak pecah. Tapi kalau dia itu ditetesi terus-menerus, pada akhirnya sekeras apapun batu itu, dia akan pecah juga. Jadi istiqomah. Keberhasilan dakwah Rasulullah itu kenapa? Istiqomah. Coba kalau dari awal orang-orang Quraisy menentang dakwah Rasul berhenti, wah nggak ada harapan. Udah. Jazirah Arab tidak masuk Islam semuanya. Tapi Rasulullah lakukan itu dengan penuh istiqomah. Pada akhirnya mereka yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong. Allahu a'lam. Ya, yang pertama mungkin harus dibedakan antara ikhlas dengan ridha. Ya. Ikhlas dengan ridha. Misalnya kita kehilangan uang, kan berat tuh. Waduh, tadi mau beli baju nggak jadi, berat tuh. Tapi mau tidak mau, ya kenyataannya begitu. Ya udahlah, tak ikhlasin. Sebenarnya ikhlas, penempatan kata ikhlas itu nggak tepat. Jadi merelakan sesuatu itu kan ikhlas, itu ridho dalam terminologi agama kita. Ya. Atau misalnya kita kehilangan orang yang kita cintai, udah kita ikhlaskan aja, bukan ikhlas, ridho. Rela. Nah ini makanya tadi saya katakan kadang-kadang satu kata itu penggunaannya tidak tepat di masyarakat kita. Ya, kadang-kadang tidak tepat di masyarakat kita. Dan itu sudah hal yang biasa. Ketika misalnya orang Indonesia itu mau ke Arab-Araban, tapi penempatannya nggak tepat. Misalnya, semoga arwah si fulan diterima di sisi Allah. Yo arwah, emang nyawanya berapa sih? Arwah itu jamak dari kata ruh. Setiap orang itu satu ruh. Arwah itu artinya nyawa, banyak nyawanya. Semoga arwah si fulan diterima. Yo, arwah itu satu, ruh itu satu, ini banyak ruhnya. Atau misalnya penggunaan kata kalimat. Ini kan sebenarnya serapan juga dari bahasa Arab. Ya. Tapi kalau kalimat dalam pengertian kita di Indonesia, dalam terminologi kita, apa itu kalimat? Ya, gabungan kata-kata kan, gabungan kata-kata itu kalimat. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab kalimat itu atau kalimah itu kata kita nyebutnya gabungan kata-kata yang memberi satu makna, ya minimal ada subjek, predikat, objek. Nah, sementara dalam bahasa Arab kalimah itu kata. Nah, terus kalau gabungan kata-kata dalam bahasa Arab yang memberi faedah, yang mufidah, itu apa namanya? Disebut jumlah. Nah, kita di Indonesia, jumlah itu apa? Akumulasi, penjumlahan. Kata kalimat, kata jumlah itu semua serapan dari bahasa Arab. Tapi kita serap, tapi penggunaannya kurang tepat. Sama juga dengan kata ikhlaskan saja. Ikhlaskan saja anakmu, ikhlaskan saja uangmu. Itu juga penggunaan kata ikhlas yang tidak tepat sama sekali. Jadi ikhlas itu kaitannya dengan tujuan. Aku sedekah ini karena siapa gitu? Apakah karena supaya dipuji orang atau lillahi ta'ala? Ah, itu ikhlas, tujuan melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah. Tapi merelakan sesuatu yang terjadi, itu dalam terminologi agama kita, itu bukan ikhlas namanya, tapi ridho. Ridho, rela. Ya. Di bawah ridho ada apa? Ada sabar. Ya kan? Sabar. Kalau sabar itu, kadang-kadang kalau sabar disebut sendiri, itu sudah maksudnya ridho. Tapi kalau dipisah, sabar dan ridho berarti memberikan pengertian yang tidak persis sama. Sama dengan fakir miskin.
Kalau hanya saya bilang fakir, berarti termasuk miskin. Kalau aku bilang miskin, berarti termasuk fakir. Tapi kalau aku sebut fakir dan miskin, berarti memberikan pengertian yang tidak persis sama. Kalau sabar itu menahan diri dari hal-hal yang sifatnya lahir. Ini hati ini berkecamuk nih, mau celah, mau nyela gitu, mau memaki, tahan, lisan, jangan keluar, jangan berucap. Atau tangan ini udah mau tonjok, jangan, tangan, tahan. Ah, itu sabar. Tapi kalau hati ini kemudian merelakan atau apa istilahnya menghalalkan atau membuang perasaan tersebut, nah itu yang disebut dengan ridho. Nah, jadi ini kadang-kadang saya katakan tadi, kata ikhlas itu kadang kurang tepat penempatannya. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, itu dulu dari sisi terminologinya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang ikhlas, ikhlas itu harus bersifat spontan. Ingat, amalan itu jangan spontan. Amalan itu harus dalam kondisi sadar terencana. Dalam kondisi sadar terencana. Itulah disebut dengan niat. Jadi niat itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu, kita sudah merencanakan. Tapi perencanaan dari sisi motivasi. Motif tujuan dalam melakukan sesuatu. Jadi suatu amalan itu harus dengan perencanaan. Di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Sementara niat secara lughah maknanya adalah al-qasdu, motif, tujuan. Anda melakukan sesuatu itu untuk apa? Nah, berarti harus direncanakan. Kita mau bersedekah itu tujuannya apa? Berarti harus direncanakan. Tidak boleh spontan. Karena itu sah tidak kalau ada orang sholat begini, misalnya spontan aja, zuhur, Allahu Akbar, secara fikih tidak sah. Kenapa tidak sah? Sholatnya spontan, karena ada niyyah, dia tidak punya niat, dia bukan dalam kondisi sadar itu sholat apa, tujuannya untuk apa. Makanya itu sholat yang tidak sah. Atau misalnya gini, bahkan sesuatu yang spontan, kita melakukan sesuatu bukan dalam kondisi terencana, bukan dalam kondisi sadar, tidak jelas apa motifnya, tujuannya, itu dianggap perbuatan itu nggak ada. Contoh, ada teman kita tidur, ya kan? Kemudian tidak sengaja karena dia dalam kondisi tidur, dia pukul temannya di sampingnya. Kemudian mukanya memar, katakan seperti itu. Kira-kira di dalam fikih itu perbuatan memukulnya dianggap tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu bukan dalam kondisi sadar, tidak ada niatnya. Jadi melakukan sesuatu dalam kondisi tidak sadar itu artinya menafikan ada niat dia melakukan sesuatu. Atau misalnya kalau kita belajar fikih pembunuhan, ya, misalnya dia dalam kondisi spontan, misalnya ya, dalam kondisi spontan kaget, kemudian dia mendorong temannya, misalnya dikagetin, spontan mendorong temannya seperti ini, temannya itu akhirnya misalnya jatuh, terus di sana ada mobil, dilindas temannya tersebut. Pertanyaannya, apakah orang temannya mendorong tadi itu dijatuhi hukum qisas? Tidak. Kenapa? Karena dia masuk kategori qatlul khata. Qatlul khata itu artinya membunuh dalam kondisi tidak sengaja, dalam kondisi spontan, dalam kondisi bukan dalam kondisi terencana. Nah, jadi tidak ada niatnya sama sekali. Nah, jadi memang amalan itu di dalam Islam itu sangat memperhatikan niat dalam arti dalam kondisi sadar, motivasinya apa, tujuannya apa dalam melakukan suatu amalan. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama tadi dari sisi terminologinya, ya. Jadi itu tadi yang disebutkan
itu bukan ikhlas, tapi itu namanya ridho, rela. Nah, kemudian yang kedua, ikhlas itu harus dalam kondisi sadar, tidak boleh spontan, dalam kondisi terencana, minimal tujuannya jelas, motifnya jelas dalam melakukan suatu amalan. Ya, jadi memang ada perbuatan yang cepat dilakukan, ada perbuatan yang tidak cepat dilakukan. Kalau tadi kan termasuk perbuatan yang cepat dilakukan. Tapi jangan diartikan bahwa perbuatan itu tanpa perencanaan. Minimal perencanaan itu adalah kesadaran akan motif dia melakukan sesuatu. Itu yang saya maksud. Jadi misalnya kalau dia ketemu orang yang sedang meminta-minta, kemudian dengan segera dia memberi, jangan ketika dia memberi dalam kondisi tidak sadar. Jangan seperti misalnya orang tadi itu memukul temannya dalam kondisi dia sedang tidur. Jangan seperti itu. Jadi kalaupun kita memberi, segera orang tersebut dalam kondisi sadar, aku lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap. Jadi perbuatan apapun yang dilakukan segera atau yang ada penundaan, semuanya tetap dalam kondisi sadar. Kita melakukan sesuatu, motifnya karena Allah. Itu disebut dengan niat. Dan niat itu harus mendahului atau berada di awal perbuatan. Jangan udah kasih nih, kasih, terus nanti belakangan aku ikhlas. Oh enggak, niat itu harus di awal, ya, harus di awal. Ada yang mengatakan sebelum melakoni, ada yang mengatakan berbarengan ketika melakukan di awal perbuatan. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kita nggak boleh melakukan suatu perbuatan tanpa dalam kondisi tidak sadar. Dalam hal ini motif tujuan kita melakukan sesuatu harus jelas. Kita melakukan sesuatu itu dalam kondisi sadar, motivasinya, niatnya apa. Minimal seperti itu. Allahu a'lam bishawab.